Selamat datang di Bahasin Buku. Hari ini kita bakal ngobrolin satu buku yang, bener-bener bikin mikir dan, penting juga sih. Judulnya Kebenaran yang Hilang, Sisi Kelam Praktik Politik dan Kekuasaan dalam Sejarah Kaum Muslim. Penulisnya Farak Fauda. Ini buku yang cukup menantang ya, soalnya langsung menyorot narasi-narasi ideal tentang sejarah awal Islam yang mungkin sering kita dengar. Siapa Farak Fauda ini? Dia pemikir Mesir ya, aktivis HAM juga, orangnya berani banget mengungkap apa yang dia lihat sebagai, sisi gelap lah, penuh intrik politik, kekerasan, penyimpangan, hal-hal yang sering ditutupi gitu. Dan keberaniannya ini, ya ampun, harus dibayar mahal. Beliau dibunuh tahun 92 karena pandangan-pandangannya. Ini aja udah nunjukin kan betapa sensitif dan mungkin berbahayanya topik ini. Betul-betul sekali. Jadi, misi kita kali ini ya itu, kita mau coba bongkar gimana sih Fauda lewat buku ini ngebaca ulang sejarah politik Islam. Tapi secara kritis banget. Kita bakal lihat argumennya dari zaman yang dianggap paling suci, Khulafa al-Rashidin, terus nanti ke Umayyah, Abbasiyah, fokusnya ke hubungan yang rumit lah antara Islam sebagai agama, din, dan Islam sebagai negara, daulah. Kami mau ajak Anda semua para pendengar buat ikut mikir bareng. Menggali kebenaran versi Fauda ini, mungkin nggak nyaman ya dengarnya, tapi penting buat memahami sejarah kekuasaan yang pakai nama agama. Kayaknya Fauda sendiri udah sadar betul ya bakal banyak yang nggak setuju. Di mukadimahnya dia nulis gini, kurang lebih, orang tuh maunya dengar yang enak-enak aja. Susah nerima versi kebenaran lain. Jadi buku ini kayak usaha dia buat angkat karpet gitu, biar kita lihat debu di baliknya. Topik-topik yang sering dianggap tabu. Nah, konteksnya ini penting banget. Fauda nuliskan di Mesir, era 80-an awal 90-an. Waktu itu lagi kenceng banget tuh, gelombang Islamisme politik. Banyak seruan buat menerapkan syariat Islam secara formal di negara. Terus ada gagasan mau bangkitin khilafah lagi. Nah, Fauda ini, dia menentang arus itu. Vokal banget. Uniknya, dia nantang klaim kelompok Islamis pakai senjata mereka sendiri. Pakai sumber-sumber sejarah Islam klasik, kitab tarikh kayak At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Suyuti. Dia tunjukin, nih lihat, di sumber-sumber ini justru banyak kontradiksi, kekejaman, penyimpangan, dilakukan sama penguasa muslim yang sering diidealin itu. Gayanya tuh tajam, sering pakai ironi, satir, dan pembunuhannya oleh jamaah Islamiyah itu, tragis banget. Malah ada semacam pembenaran dari fatwa sebagian ulama waktu itu. Bukti nyata kalau pemikirannya dianggap ancaman serius. Jadi inti perdebatannya kalau saya tangkap nih soal pertanyaan dasar ini ya, Islam itu emang sepaket agama dan negara, din wa daulah atau gimana? Fauda dari bacaan sejarahnya yang bisa dibilang brutal itu, dia malah bilang enggak gitu, justru lebih baik dipisah. Dipisah? Maksudnya gimana? Iya, agama nggak dicampur aduk sama urusan negara. Biar agama tetap suci, nggak kena intrik politik. Negaranya juga bisa jalan lebih rasional, ngelayanin semua warga gitu. Nggak terikat sama satu kelompok agama aja. Gimana menurut Anda argumen ini kalau dilihat dari sejarah yang dia angkat? Argumen Fauda ini dibangunnya pelan-pelan. Dimulai dari periode yang paling ideal, Khulafa al-Rashidun. Dia tolak mentah-mentah itu gambaran zaman keemasan tanpa celah. Fauda ngingetin kita fakta sejarah yang, ada di sumber primer. 3 dari 4 khalifah pertama, Umar, Utsman, Ali, wafatnya dibunuh. Dibunuh sesama muslim ya, bukan musuh dari luar. Betul, oleh sesama muslim. Dalam konflik politik internal yang tajam banget. Ada perang Riddah di zaman Abu Bakar, terus puncaknya perang saudara di zaman Ali, perang Onta, perang Siffin. Ini kan fakta, susah dibantah. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kasus yang paling disorot Fauda kan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan ya. Ini nih bagian yang sangat menarik tapi juga ngeri sih. Bayangin aja Khalifah ketiga, sahabat senior Nabi, kaya raya, menantu Nabi pula. Dikepung di rumahnya sendiri sama kelompok muslim dari Mesir, Kufa, Basroh, terus dibunuh. Yang lebih bikin miris lagi apa yang terjadi setelahnya. Kata sejarawan klasik, jenazahnya sempat ditolak disolatkan, ditolak dikubur di pemakaman muslim Baqi, malah dilempari batu pas dibawa, akhirnya dikubur di pemakaman Yahudi. Hish Kaukab namanya. Saya jadi mikir, ini juga yang ditanyain Fauda. Kemarahan macam apa sih ini? Kekecewaan kayak gimana ke sosok Utsman? Padahal kan figur terhormat. Apa akarnya menurut Fauda? Nah, dari tragedi Utsman ini, Fauda narik kesimpulan kunci pertama. Ini penting banget, yaitu kesalehan pribadi pemimpin
atau kesalehan rakyat, bahkan penerapan hukum syariat formal, itu ternyata nggak otomatis jamin keadilan dan pemerintahan yang baik. Ada yang kurang. Menurut Fuda, yang nggak ada waktu itu adalah sistem ketatanegaraan, nizam al-hukum yang jelas. Maksudnya, aturan mainlah. Gimana kuasa didapat, gimana penguasa diawasi, dimintai tanggung jawab, batas jabatan, suksesi, cara nurunin penguasa kalau salah. Oh, jadi mekanisme kontrolnya gitu ya? Iya, waktu pemberontak ngepung Utsman, minta dia mundur atau diadili karena nepotisme dan lain-lain, Utsman kan nolak. Alasannya, nggak ada presiden khalifah diturunkan. Mandatnya seumur hidup dari Allah, gitu pikirnya. Penolakan ini, buat Fouda, bukti tragis nggak adanya sistem politik yang jelas pasca Nabi wafat. Terus, kesimpulan penting kedua dari kasus Utsman. Ini nyambung sama yang pertama, yaitu penerapan formal syariat, kayak hukum hudud, itu bukan esensi atau tujuan utama Islam. Di zaman Utsman kan syariat jelas jalan. Sahabat Nabi masih banyak, ritual jalan. Tapi, ya bencana politik besar tetap kejadian. Buat Fouda, yang lebih penting itu roh atau semangat Islamnya. Keadilan, maslahah umum, kesejahteraan, stabilitas. Ini prioritas. Bahkan kalau perlu nyesuaiin atau nunda hukum formal tertentu. Dia kasih contoh penerapan hudud kaku di negara modern kayak Sudan zaman dia. Tanpa lihat konteks sosial ekonomi, malah bisa jadi nggak adil. Fokusnya harus ke makosid, tujuan, bukan cuma bentuk formalnya, shackle. Wah, ini perbandingan yang menarik. Kayaknya Fouda ini kagum sama Khalifah Umar bin Khattab ya. Justru karena berani ijtihad. Maksudnya berani mikir sendiri buat nentuin kebijakan baru yang nggak ada di teks Quran atau sunnah secara langsung demi keadilan atau maslahah yang lebih besar. Contohnya kayak nunda hukum potong tangan pas paceklik atau nyetop jatah zakat buat mu'alaf karena Islam udah kuat. Umar fokus ke substansi keadilan, gitu ya. Ini dikontraskan Fouda sama sikap sebagian kelompok modern yang dia lihat kaku, tekstualis, sibuk sama ritual formal aja. Betul sekali. Fleksibilitas Umar itu jadi standar ideal buat Fuda. Tapi di sisi lain, Fuda juga nyorot soal materi, yang sering kelewat kalau kita ngomongin sahabat Nabi. Dia kutip catatan sejarah soal kekayaan beberapa sahabat top setelah era Umar. Zubair bin Awam misalnya, warisannya puluhan juta dirham. Tolha bin Ubaidillah, pendapatannya gede banget dari tanah di Irak. Abdurrahman bin Auf, emasnya sampai harus dipecah pakai kapak buat dibagi waris. Wah, kontras banget ya sama Umar yang sederhana atau Ali yang katanya wafat miskin. Iya, kontras banget. Buat Fouda, ini bukan cuma catatan sejarah, tapi indikasi betapa susahnya gabungin kekuasaan dan kekayaan sama kesalehan murni kayak zaman Nabi atau Abu Bakar dan Umar. Dia bahkan angkat dugaan penggelapan dana Baitul Mal oleh Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi dan Ali, waktu jadi gubernur Basrah. Ini nunjukin, kata Fouda, potensi korupsi itu bisa kena siapa aja, bahkan figur terhormat. Bukan buat ngejelekin ya, tapi nunjukin kerapuhan manusia di depan godaan kuasa dan harta. Wah, pembahasannya jadi makin dalam dan kompleks ya. Menggugat narasi-narasi mapan memang butuh keberanian, baik dari penulisnya maupun dari kita sebagai pembaca atau pendengarnya. Sambil Anda merenungkan poin-poin tadi, jangan lupa luangkan sedikit waktu untuk mendukung kami agar bisa terus menghadirkan bahasan buku-buku menarik lainnya. Silahkan klik tombol like, tinggalkan komentar Anda, mungkin rekomendasi buku apa lagi yang ingin Anda dengar pembahasannya di sini, bagikan konten ini ke teman-teman Anda, dan tentu saja subscribe channel ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Mari kita lanjutkan penelusuran kita ke era berikutnya. Oke, setelah Khulafa ar-Rasyidun yang penuh gejolak itu, kekuasaan pindah ke dinasti Umayyah. Nah, di sini Fouda lihat ada pergeseran yang makin jelas. Dari kepemimpinan yang ya setidaknya dulu masih ada ruang kritik, jadi monarki absolut, turun-temurun. Dia gambarin pergeseran ini pakai beberapa anekdot kontras. Kita ingat kan cerita Umar ditegur Badui di mimbar? Kalau menyimpang kami luruskan pakai pedang. Umar malah bersyukur. Bandingin sama Muawiyah, pendiri Umayyah. Ditegur orang ditanya, pakai apa lurusinnya? Dijawab pakai tongkat ini. Muawiyah bilang, ya udah, kita sama-sama lurusin diri. Masih ada dialog, tapi beda ya nuansanya. Udah mulai berubah ya nadanya. Iya. Terus loncat ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pidatonya di Madinah, serem banget. Demi Allah, siapapun yang bilang bertakwalah ke saya setelah ini, saya penggal lehernya. Wah, ini absolutisme banget. Fouda juga soroti sikap Abdul Malik yang katanya pernah lempar Quran sambil bilang, ini perpisahan terakhirku pas lagi sibuk urusan duniawi. Ironisnya,
Abdul Malik ini meski keras dan ngangkat gubernur kejam kayak Al-Hajjaj, diakui juga sebagai negarawan hebat. Stabilisasi, bikin mata uang Islam pertama, bangun Kubah Syakrah. Gimana Fauda baca ini? Justru ambivalensi ini yang penting buat Fauda. Dia sengaja paparin sisi gelap dan perilaku ekstrim Khalifah Umayyah. Buat apa? Buat bongkar klaim kesucian atau keislaman khilafah itu sendiri. Dia mau nunjukin label khilafah Islamiyah itu nggak jamin pemimpinnya Islami. Contoh-contohnya memang bikin kaget kadang. Misalnya Yazid bin Muawiyah. Di sejarah Sunni aja dia sering negatif kan? Perannya di tragedi Karbala, pembantaian Hussein, terus penyerangan Madinah, di peristiwa Harrah, kehormatan penduduk Madinah dilanggar. Ada riwayat dia bikin syair kayak ngerayain balas dendam kekalahan Quraisy di Badar. Figur kontroversial banget. Iya ya. Terus siapa lagi? Ini dikutip Fauda sebagai contoh dekadensi moral. Dan yang paling ekstrim mungkin Al-Walid bin Yazid. Sumber klasik bilang dia kayak orang gila. Pemabuk berat, penyimpangan seksual, homoseksualitas, incest. Waduh. Ada kisah dia nembak Quran pakai panah sambil bikin syair nantang Tuhan. Ya, kita harus hati-hati sama detail sensasional ya. Tapi buat Fauda, munculnya cerita kayak gini soal khalifah aja udah cukup nunjukin realitas kekuasaan itu jauh dari idealisasi pemerintahan Islam. Ini bukan gosip, tapi ilustrasi gimana institusi agama bisa dimanipulasi. Gila ya, setelah Umayyah jatuh, muncul Abbasiyah. Katanya bawa pembaruan, kembali ke ajaran Islam yang benar. Tapi Fauda malah nunjukin awal Abbasiyah ini justru paling brutal. Fokusnya ke pendirinya, Abu al-Abbas, yang gelarnya Al-Safah. Artinya apa tuh? Artinya, si penumpah darah atau si jagal. Gelar yang seram tapi dia pakai dengan bangga. Kenapa gitu? Dan gimana kekejamannya menurut Fauda? Ada 2 episode yang dia rinci banget, bikin merinding bacanya. Pertama, soal perlakuan ke sisa-sisa Umayyah. Gimana tuh? Al-Safah nyuruh gali kuburan Khalifah Umayyah. Jenazahnya dikeluarin, disiksa, disalib, dibakar, abunya ditebar ke udara. Jenazah Hisham bin Abdul Malik katanya masih utuh, dicambuk 80 kali dulu baru dibakar. Fauda jijik banget sama tindakan ini. Dia tanya, ulama besar kayak Abu Hanifah, Malik kok diam aja? Gimana bisa hadis palsu dipakai buat melegitimasi kekuasaan berdarah kayak gini? Wah, ngeri banget ya perlakuannya. Yang kedua, ini lebih gila lagi, pembantaian di perjamuan makan. Al-Safah undang 90 anggota keluarga Umayyah makan malam. Pura-pura rekonsiliasi, kasih amnesti. Tapi di tengah jamuan ada penyair provokasi ingetin penderitaan Abbasiyah dulu. Al-Safah kasih kode, pasukannya masuk, bantai semua tamu Umayyah pakai pentungan besi. Dan yang bikin mual, dia suruh gelar permadani kulit di atas tumpukan mayat yang mungkin masih sekarat. Terus dia lanjut makan di situ. Katanya makannya jadi lebih nikmat malam itu. Ya ampun. Kekejaman kayak gini yang ada di sumber sejarah Islam sendiri, ini jadi amunisi Fauda buat argumennya soal bahaya penyatuan agama dan kuasa absolut. Buat dia, sejarah kelam ini nunjukin perlunya semacam sekularisasi, pemisahan agama negara. Bukan impor dari barat, tapi lahir dari pengalaman traumatis Timur sendiri, akibat tiranisme berkedok agama. Fauda soroti hipokrisia Abbasiyah. Pidato pengukuhan Al-Safah kan religius banget. Janji tegakkan Quran Sunnah, bela hak keluarga Nabi. Tapi tindakannya brutal. Klaim wakil Tuhan, pakai dalil agama, bikin hadis palsu. Ini jadi alat standar buat nuntut patuh mutlak dan melegitimasi kekerasan. Pola yang berulang, kata Fauda. Klaim soleh jadi topeng kuasa brutal. Terus lagi, Fauda juga catat ironinya. Abbasiyah pas sudah kuasa, nggak segan nyingkirin orang yang justru bantu mereka menang. Abu Salama Al-Khalal, wazir keluarga Muhammad, dibunuh diam-diam sama Al-Safah. Terus Abu Muslim Al-Khurasani, panglima jenius arsitek revolusi Abbasiyah, dibunuh licik sama khalifah kedua, Al-Mansur. Karena Al-Mansur takut pengaruh Abu Muslim kegedean. Jadi pengkhianatan internal gitu ya? Iya, Al-Mansur sendiri, dia cakep bangun administrasi, bangun Baghdad. Tapi kejam banget numpas oposisi, terutama keturunan Ali, kayak Muhammad An-Naqs Az-Zakiyah. Penulis besar Ibnu Al-Muqaffah juga dieksekusi sama dia. Lagi-lagi polanya, kuasa absolut cenderung korup absolut, agama jadi alatnya. Tapi Funa juga adil sih, dia akui di zaman Abbasiyah, terutama pas Harun Al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, ada kemajuan besar di ilmu pengetahuan, filsafat, seni budaya.
Era kemasan Islam klasik itu ya? Betul. Penerjemahan karya Yunani, Persia, India, teologi rasionalis Mu'tazilah sempat jadi ideologi negara. 4 mazhab fiqh Sunni lahir. Sastra, kedokteran, matematika, astronomi maju pesat. Menariknya, Fouda ngaitin kemajuan ini justru karena ada ruang bebas berpikir yang relatif lebih gede. Cengkeraman dogma agama ke negara agak longgar, paling nggak di kalangan elit intelektual. Dia contohin keragaman fik waktu itu, kayak pandangan Abu Hanifah soal minuman beralkohol selain khamar anggur yang relatif permisif kalau nggak mabuk. Pandangan yang mungkin kagetin orang sekarang ya. Tapi tetap aja Fouda balik lagi nyorot sisi personal Khalifah Abbasiyah yang jauh dari ideal. Setelah Al-Ma'mun yang rasionalis, ada Al-Watsik, pelindung ilmu, penyair. Tapi apa? sumber sejarah bilang dia homoseksual. Ada kisah cinta sama pelayan laki-laki, Muhaj. Fouda kontraskan ini sama peran publiknya yang justru lanjutin mihnah. Inkuisisi, maksa ulama terima doktrin Mu'tazilah. Dia bahkan eksekusi ulama hadis, Ahmad bin Nasr al-Khazai yang nolak doktrin itu. Terus ada Khalifah Al-Amin, pas perang saudara lawan Al-Ma'un, malah lebih peduli sama kekasih prianya, Kautsar, yang luka pas main polo. Fouda juga kutip catatan At-Tauhidi soal maraknya prostitusi laki-laki di Baghdad abad ke-10. Tujuannya bukan gosip, tapi nunjukin realitas sosial masa lalu itu kompleks dan problematis. Nggak seindah yang sering dibayangin. Jadi, apa artinya semua paparan sejarah yang kadang brutal dan mengejutkan ini bagi Anda yang mendengarkan hari ini? Ini pertanyaan penting ya, karena Fouda nulis ini bukan cuma buat pelajaran sejarah. Dia tarik relevansinya buat isu-isu zaman dia yang mungkin masih relevan sampai sekarang di dunia muslim. Misalnya kritik dia ke orang yang terlalu fokus ke formalitas, simbol ritual remeh, jenggot, siwak, model celana, tapi ngabain substansi Islam yang lebih penting, keadilan, ilmu, etos kerja, ijtihad. Iya, kritik ke formalisme itu keras banget ya dari dia. Terus kritiknya soal fikih klasik yang dianggap nggak cukup buat jawab masalah modern. Ekonomi, perbankan, sosial. Kecuali ada ijtihad baru yang kontekstual, fokus ke makosid syariah. Dia juga skeptis sama kelompok Islamis yang teriak negara Islam, terapkan syariat, tapi nggak punya agenda konkret buat nyelesain masalah nyata masyarakat. Benar, dia minta solusi konkretnya mana gitu ya. Dia bahkan bandingin fanatisme Hanabilah di Baghdad abad 10 yang suka main hakim sendiri sama kelompok ekstremis Jamaah Islamiyah di Mesir tahun 80-an. Sejarah buruk bisa keulang katanya, apalagi kalau negara lemah. Jadi kesimpulan akhir Fouda dari semua analisisnya ini apa aja? Jadi dari semua pembacaan kritisnya itu, Fouda sampai ke beberapa kesimpulan akhir yang ya tegas dan provokatif. Ini intinya kebenaran yang hilang. Pertama, khilafah yang diromantisir itu setelah Khulafa al-Rasyidun pada dasarnya cuma monarki absolut Arab Quraisy. Mimpi balikin itu di zaman modern itu ilusi bahaya. Kedua, ini radikal banget. Islam itu hakikatnya agama, bukan cetak biru negara. Din la daulah. Agama itu nilai, moral, spiritual. Negara itu institusi politik duniawi. Sejarah justru buktiin, kata Fouda, kalau agama dipaksa jadi ideologi negara, negara malah jadi beban buat agama. Dicemari intrik kuasa, korupsi, kekerasan atas nama Tuhan. Pemisahan itu ya intinya? Iya. Ketiga, sejarah itu pelajaran biar nggak ngulang salah, bukan buat nostalgia mau balik lagi, mau balikin khilafah itu kayak maksa manusia modern jalan merangkak lagi, ngabain kemajuan peradaban. Keempat, dia berani bilang masyarakat modern dengan segala masalahnya dalam banyak hal lebih maju secara moral dibanding masa lalu yang diidealin. HAM, kebebasan, kesetaraan gender, itu capaian modern. Kelima, ya konsekuensinya, dia dukung pemisahan institusi agama dan politik, sekularisme dalam arti ini. Tujuannya dua, lindungi agama dari eksploitasi politik dan jaga kerukunan nasional di masyarakat majemuk, jamin hak semua warga termasuk minoritas. Dan terakhir jalan ke depannya, hidupkan lagi akal sehat akal, berani istihad yang relevan, junjung toleransi, tasamuh, fokus ke tujuan syariat, makosid kayak keadilan dan maslahah, bukan debat bentuk hukum formal atau simbol doang. Dia tolak keras klaim kesucian atau otoritas absolut interpretasi manusia atau institusi politik. Otoritas absolut hanya milik Tuhan dan Rasul. Oke, jadi kalau dirangkum nih, pesan utama dari bahasan kita soal buku Kebenaran yang Hilang, Farah Fouda ini, intinya kayak ajakan ya? Tantangan kuat,
Tantangan buat kita semua biar berani lihat sejarah Islam atau sejarah manapun lah, dengan kacamata kritis, jujur, nggak nutup mata sama sisi gelapnya. Mampu misahin antara ajaran luhur agama Islam dari praktik politik pemeluknya yang seringkali, kata Fuda, penuh ambisi kuasa, intrik kotor, kekerasan, korupsi. Buku ini kayak seruan buat pakai lagi akal sehat, junjung toleransi, fokus ke nilai inti Islam kayak keadilan, ilmu, kemanusiaan. Jangan kejebak nostalgia atau rebutan kuasa pakai slogan agama. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan, ada pertanyaan yang agak mengganggu sih. Kalau lihat paparan Fauda soal sejarah kelam penggunaan agama buat legitimasi tiranisme dan kekerasan, pola yang sayangnya kok ya terus ada aja sampai sekarang dalam bentuk lain, pertanyaan pentingnya mungkin ini. Gimana caranya kita mastiin hari ini dan ke depan, nilai luhur agama kita ini justru benar-benar jadi inspirasi buat nguatin keadilan, kasih sayang, martabat manusia. Bukan malah dipakai lagi jadi alat buat nindas, diskriminasi atau sewenang-wenang. Ini tantangan buat kita semua ya, apapun keyakinan kita. Kalau Anda merasa tergugah dan ingin mendalami lebih jauh pemikiran berani Farak Fauda ini, buku Kebenaran yang Hilang sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Bisa dicari di toko buku atau platform online. Sekian dulu penelusuran mendalam kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya.